Kenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota sebagai berikut ini. Hai semua, kali ini ikutin kami untuk pergi ke Bali. Nah, kita udah sampai nih di kunjungan pertama, yaitu Desa Pelihatan. Kali ini kita bakal dikasih materi sama Bapak Imade Dwi Sutkaryanta. Beliau merupakan ketua adat di Desa Pelihatan ini, teman-teman. Ini Bapak Imade Sutkaryanta memberikan materi tentang dinamika masyarakat sekitar Desa Pelihatan ya, teman-teman. Selanjutnya, kita diajak keliling nih sama tour guide dari Desa Pelihatan. Kami melihat nih struktur bangunan rumah warga, khususnya bagi warga Bali. Mereka ini cukup berkelompok dengan berbagai macam kepala keluarga di dalamnya. Dengan ada sebuah ruangan di tengah untuk ruang komunal ataupun untuk melakukan acara adat seperti potong gigi yang legendaris itu. Dan juga selanjutnya kita dilihatkan tempat untuk memuja para leluhur dari rumah tersebut. Nah, tempat pemujaan ini disebut sebagai Sanggah Pamarajan, yang dimana ada tempat untuk menyembah Sang Hyang Widi dan juga untuk menyembah para leluhur mereka. Nah, kami melanjutkan perjalanan kami untuk mengelilingi Desa Pelihatan. Kali ini, tour guide kami membawa kami ke tempat yang sepertinya sangat sakral yang dilakukan sebelum para pengantin mengenyam dunia keluarga, yaitu ritual untuk mandi di sungai. Ini dia sungainya yang sering digunakan untuk ritual adat. Sebetulnya warga sekitar juga sering menggunakan sungai ini sebagai sarana rekreasi, terutama bagi anak-anak yang sering mandi di sungai. Selanjutnya, tradisi bernama ngutang mala ini sebuah tradisi yang biasanya dilakukan oleh sepasang pengantin untuk membersihkan diri sebelum membuka lembaran baru dalam berkeluarga, atau biasa disebut oleh masyarakat sana yaitu hidup graha hasta. Tradisi ini dipercaya untuk membersihkan masalah-masalah yang sudah lalu ataupun masalah-masalah yang belum tuntas sebelum menyentuh kehidupan berumah tangga, sehingga saat berumah tangga nanti kita akan aman, sentosa, damai, dan makmur. Serunya di tengah perjalanan kami bertemu dengan ibu ini yang sedang membuat aksesoris dari janur. Sampailah kita di desa selanjutnya, yaitu Desa Panglipuran. Kami bertemu dengan Bapak I Ketut Pujiarse sebagai ketua adat di desa ini yang menjelaskan bagaimana dinamika masyarakat membawa Desa Panglipuran menjadi desa yang cukup maju. Mereka mendapatkan beberapa penghargaan seperti salah satunya adalah desa terbersih. Dan mereka juga berdinamika bersama turis untuk memajukan desa ini menjadi desa pariwisata. Sayangnya hujan, teman-teman. Kami jadi kesulitan untuk keliling di Desa Panglipuran ini, sehingga waktu kami sedikit dan kami hanya sempat untuk berfoto-foto dan memperhatikan detail dari Desa Panglipuran ini. Sampailah kita di hari berikutnya untuk mengunjungi Desa Tenganan. Di sini kami merasa bahwa Desa Tenganan ini cukup asri, mungkin karena letaknya yang berada di balik pegunungan. Kami bertemu dengan Bapak I Gede Mahendra yang menjelaskan bagaimana dinamika yang terjadi di dalam Desa Tenganan ini antara warga sekitar, karena mungkin desa ini cukup tertutup, mulai dari strukturnya hingga banyaknya acara-acara adat yang harus dipatuhi oleh warga sekitar. Selanjutnya, kami berkesempatan untuk mewawancarai warga sekitar. Ini rumah pertama yang kami kunjungi, yaitu rumah milik Ibu S. Kami memilih rumah ini karena kami tertarik kepada sebuah warisan budaya, yaitu kain tenun geringsing. Kami mengetahui bahwa kain tenun geringsing ini merupakan sebuah warisan budaya daerah Tenganan yang cukup langka karena proses pembuatannya yang cukup sulit.
Selanjutnya, kami melakukan wawancara kepada Ibu S. Ibu S ini merupakan seorang penjual makanan dan minuman ringan di depan rumahnya. Dan juga beliau adalah seorang distributor kain tenun geringsing yang dibeli dari pengrajinnya. Nah, Ibu S ini bercerita banyak tentang pengalaman hidupnya loh teman-teman. Dari hasil wawancara yang kami dapatkan, kami mendapati bahwa Ibu S ini hidup sebatang kara. Beliau juga sudah berumur 70 tahun dan sebetulnya memiliki satu orang anak. Namun anak beliau sudah merantau keluar sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, beliau ini juga berkebun untuk menghasilkan stok makanan yang akan ia masak untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kami menemui Bapak PA. Kami tertarik kepada narasumber berikutnya karena beliau sedang melakukan sebuah aktivitas yaitu mengukir dengan motif kain tenun geringsing. Nah, Bapak PA ini menjual kerajinan tangan, khususnya seni pahatan ataupun ukiran, dan membuka pesanan untuk pahatan patung ataupun ukiran hiasan dinding. Selama proses wawancara, Bapak PA menceritakan tentang pengalaman hidupnya sebagai seseorang yang berkutat di seni pahatan dan seni ukir. Beliau juga menjelaskan bagaimana dinamika warga desa Tenganan menjadi sebuah salah satu yang menjaga warisan budaya mereka sendiri atau adat istiadat itu sendiri. Bapak PA juga menjelaskan bagaimana dukungan dia terhadap generasi muda yang akan mewarisi adat istiadat dari desa Tenganan ini sendiri loh teman-teman. Dari hasil wawancara yang kami dapati, Bapak PA sudah menekuni dunia seni sejak ia masih kecil. Ia juga masih aktif dalam kesenian tari, khususnya tari dari daerah Tenganan, yaitu tarian pedang. Ia juga pernah bekerja menjadi dosen di Institut Seni Indonesia. Juga ia mengerjakan kerajinan sesuai dengan tingkat kesulitan yang didapati. Seperti salah satu contohnya adalah proyek yang sedang beliau kerjakan, yaitu pesanan hiasan dinding bermotif kain tenun geringsing. Beliau menjelaskan proses mulai dari percetakan hingga akhirnya ia pindahkan ke dalam ukiran kayu. Beliau menjelaskan bahwa proses ini perlu ketelitian karena kesalahan fatal bisa saja terjadi. Sehingga beliau harus mengulangnya dari awal karena detail yang diberikan cukup akurat. Nah, dari hasil wawancara yang kami dapati, baik Ibu S maupun Bapak PA menjelaskan bagaimana modernisasi masuk ke dalam desa Tenganan. Namun, dinamika masyarakat tetap terus terjaga untuk melestarikan adat istiadat yang ada di dalamnya. Beliau berdua juga mendukung secara penuh generasi muda untuk terus melestarikan budaya yang telah mereka miliki. Mulai dari pengaruh globalisasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan budaya desa Tenganan ke dunia luar. Sampai bertemu lagi Ibu S dan Bapak PA di kunjungan desa Tenganan kami selanjutnya ya. Setelah kita kembali ke Jogja. Tunggu perjalanan kami selanjutnya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah!